Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rizky Aprianti, NIM 2017-161, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan menjelaskan atau merangkum buku dari Dr. Susanti Adinugroho yang berjudul tentang arbitrase dan penerapan hukumnya di Indonesia. Langsung saja, yang pertama, apa sih arbitrase itu? Bagaimana perkembangannya? Saya akan menjelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah perkembangan arbitrase. Nah, sebenarnya arbitrase sendiri ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan berlangsung hingga ke negara-negara yang ada di Eropa. Nah, penyebaran arbitrase sendiri ini tiba di Amerika Serikat sekitar pada tahun 1870-an. Baru pada awal abad ke-20, sistem hukum mulai memperhitungkan dan menyambut arbitrase dengan lebih terbuka atau lebih diadaptasi oleh kaum-kaum di Amerika. Nah, banyak sekali negara juga yang telah mengesahkan arbitrase ini. Nah, walaupun tidak semuanya langsung menyerap bagaimana arbitrase ini, hanya beberapa negara saja. Kemudian langsung saja, apa sih pengertian arbitrase? Nah, secara sederhananya atau secara singkatnya, arbitrase di sini merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk atau tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Nah, sengketa ini kan banyak banget macamnya. Tapi dalam arbitrase ini sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Nah, persyaratan atau prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu para pihak ini membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase yang biasa disebut arbitration clause atau arbitration agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka mengakhiri penyelesaian sengketanya. Nah, tetapi dapat digarisbawahi bahwa tidak semua masalah sengketa yang dilalui melalui arbitrase ini harus mempunyai perjanjian sebelumnya. Bisa saja melalui arbitrase ini mereka baru membuat sebuah perjanjian atau baru menyusun sebuah perjanjian ketika mereka melakukan si penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jadi tidak harus sebelumnya sudah punya perjanjian, bisa dibuat ketika penyelesaian sengketa dalam arbitrasenya itu. Nah, sementara itu, pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 1 Angka 1 mengatakan bahwa arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, menurut pasal 1 angka 1 juga ada 3 hal yang dapat dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang pertama, arbitrase ini merupakan salah satu bentuk perjanjian. Yang kedua, perjanjian arbitrase ini harus dibuat dalam bentuk tertulis ya. Jadi nggak bisa secara lisan, harus melalui bentuk tertulis dan ada bukti otentiknya. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum ya. Kemudian bagaimana perjanjian arbitrase ini? Nah, arbitrase ini yang sudah dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan daripada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Nah, apabila para pihak itu telah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Nah, dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi dari si arbiternya. Jadi harus ada ada batasan-batasan bahwa pengadilan ini nggak bisa ikut campur. Jadi segala wewenang dan fungsinya nih seorang arbiter nih harus dihormati
apapun keputusannya. Kemudian, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1233 KUH Per yang menentukan adanya dua sumber perikatan. Nah, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian, arbitrase juga digantungkan pada syarat-syarat. Nah, dalam pasal 1320 KUH Per yaitu syarat sah perjanjian kan jelas. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sebabnya suatu hal. Nah, itu adalah syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian. Kemudian tentang arbitrase ini, apa saja sih jenis arbitrase? Nah, ada pertama arbitrase ad hoc. Nah, arbitrase ad hoc ini mengatur tentang lembaga arbitrase ad hoc. Nah, yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Nah, dengan demikian, keberadaan arbitrase ad hoc ini bersifat insidentil atau tidak permanen. Kemudian ada juga tentang menentukan bagaimana arbitrase institusional. Nah, jika arbitrase institusional ini sifatnya permanen. Nah, berbeda dengan arbitrase ad hoc yang pertama karena jelas institusional, permanen, pasti begitu kan ya. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas di sini mungkin sedikit tentang penjelasan dari apa saja sih alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang pertama, pembentukan majelis arbitrase tidak tepat. Yang kedua, majelis arbitrase melampaui batas wewenangnya. Tentu mungkin pada hal ini arbiternya melampaui wewenang-wewenangnya seorang arbiter, seperti itu kan. Kemudian begini saja penjelasan tentang sedikit rangkuman dari sebuah buku perihal arbitrase yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan ilmu oleh orang-orang yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.